Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang pelayan dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mengalami penghinaan dengan menjadi manusia, menerima salib, dan tugas penebusan untuk kita semua. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sebesar Tuhan Yesus Kristus yang pernah hidup dan melakukan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang serendah hati Yesus Kristus yang pernah hidup di dunia. Kita sebagai murid berarti menjadi orang yang mendengarkan untuk belajar. Yesus menunjukkan kepada kita jalan menuju Bapa, jalan damai, sukacita, kebenaran, keadilan, kekudusan, kebahagiaan sejati. Dia menunjukkan jalan pada kita dengan merendahkan dirinya sebagai hamba demi kita. Dia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib, supaya kita dibangkitkan dan ditinggikan di sebelah kanan Bapa di surga. Mari kita syukuri teladan Yesus, kita berusaha meneladan Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, bukan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang arogan dan gila hormat. Terangilah mataku, agar aku jangan tertidur dalam maut, jangan sampai musuhku berkata, dia telah kukalahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bawa intensi-intensi pribadi dan keluarga kita ke hadirat Tuhan sambil merendahkan diri, mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita supaya semakin layak serta di dalam perjamuan keselamatannya sore hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian, dalam Injil hari ini, Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka suka pamer. Dengan berbagai cara mereka ingin menjadi model yang baik dari orang Yahudi yang taat. Mereka melakukan itu dengan berusaha sebaik mungkin mentaati semua peraturan dan peraturan ritual Yudaisme. Sayangnya niat baik mereka didasari motivasi mencari rasa hormat, gila hormat untuk diri mereka sendiri, bukan kehormatan untuk Allah, kemuliaan Allah. Mereka ingin orang-orang memperlakukan mereka sebagai guru dan Tuhan yang hebat, yang suka dipanggil Rabi, Bapa, Tuhan. Sayangnya praktik iman mereka akhirnya menjadi beban bagi umat Allah, tidak menjadi sukacita bagi umat Allah karena mereka sendiri tidak melakukan beban yang diberikan pada umat Allah. Mereka seharusnya melayani, mereka tidak menyadari bahwa yang mereka paksakan pada umat Allah itu membebani. Maka Yesus mengecam. Dan untuk itu Yesus mengajak umat Allah supaya jangan suka disebut dengan sebutan-sebutan terhormat. Bapa, Tuhan, Dominus, ya, Aba, Bapa, ya. Mengapa? Yesus mengajak para pengikutnya agar jangan menggunakan gelar hanya untuk pamer, untuk keangkuhan. Yesus ingin setiap orang mengakui bahwa setiap kuasa itu berasal dari Allah dan semua bahkan kebapaan duniawi kita juga berasal dari Allah sendiri, Aba kita bersama. Kebapaan kita harus mencerminkan kehadiran Allah yang melindungi semua anak-anaknya. Dalam hidup sehari-hari kita juga
Sebagai manusia sering cenderung mengikuti para ahli Taurat dan orang Farisi, terlalu bersemangat melakukan sesuatu hal gagal untuk melihat bahwa kadang-kadang malah membebani orang terlalu berat. Marilah kita semua belajar dari Yesus, Sang Kristus sendiri yang merendahkan diri dengan melayani. Kita diundang agar kita memiliki kerendahan hati dan kesederhanaan seperti Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pemimpin kita. Paulus menasihati kita untuk meneladani Yesus yang rendah hati dengan merendahkan dirinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang pelayan dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mengalami penghinaan dengan menjadi manusia, menerima salib, dan tugas penebusan untuk kita semua. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sebesar Tuhan Yesus Kristus yang pernah hidup dan melakukan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang serendah hati Yesus Kristus yang pernah hidup di dunia. Kita sebagai murid berarti menjadi orang yang mendengarkan untuk belajar. Yesus menunjukkan kepada kita jalan menuju Bapa, jalan damai, sukacita, kebenaran, keadilan, kekudusan, kebahagiaan sejati. Dia menunjukkan jalan pada kita dengan merendahkan dirinya sebagai hamba demi kita. Dia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib, supaya kita dibangkitkan dan ditinggikan di sebelah kanan Bapa di surga. Mari kita syukuri teladan Yesus, kita berusaha meneladan Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, bukan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang arogan dan gila hormat. Dengan keyakinan itu kita lanjutkan Ekaristi kita. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Aku hendak mewartakan karyamu yang agung, aku hendak bergembira dan bersukaria seraya memuji namamu yang maha tinggi. Terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua petugas dan kita mohon berkat Tuhan untuk kita dan keluarga kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara sekalian, seluruh keluarga dan semua orang yang kita doakan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.